Kata pujangga, tak kenal maka tak sayang. Dan semakin mengenal, kamu mengerti kelebihan dan juga kekurangan. Dan mencintai itu bukan hanya menerima kelebihan, tapi juga kekurangan. Karena kadang kekurangan seoranglah yang membuat kamu makin sayang. Kamu pernah ngalamin gitu? Mencintai seseorang bukan karena kelebihannya, tetapi karena kekurangannya. Mungkin gak sih? Is it possible? Simak video ini sampai habis ya, untuk tahu jawabannya. Hai, hello, sahabat antusias. Gimana? Masih mau mencintai? Masih mau menerima kekurangan? Oke, di video kali ini aku akan sharing tentang tips bagaimana cara aku menghasilkan foto-foto romantis aku di pre-wedding. Oke, hal pertama yang harus kamu punya adalah sebuah lensa manual yang vintage. Ingat ya, lensa vintage dan manual. Nanti kita bahas satu persatu kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita bahas dari kekurangannya dulu ya. Lensa vintage, kekurangannya yang pertama itu kalian harus menggunakan adapter untuk kalian pasangkan di body mirrorless kalian. Menggunakan tambahan alat adapter ini berarti pula tambahan biaya. Banyak sih memang lensa vintage manual yang murah, tapi bisa menjadi tidak murah ketika adapter yang kalian temukan itu mungkin mahal harganya atau mungkin gak ada sama sekali. Yang nomor 2 adalah manual focus only. Ia hanya menyediakan fokus manual, yang berarti ini juga melatih mata kamu dalam menentukan fokus pada objek foto-foto yang kamu inginkan. Beberapa body mirrorless yang sudah ada sekarang yang high-end, mereka menyediakan fungsi manual picking atau focus picking yang membantu kalian dalam menentukan fokus ketika kalian menggunakan lensa manual atau lensa vintage. Nah, sebenarnya ini merupakan momok bagi para pengguna atau user atau hobis baru tentang foto. Tapi justru dari kekurangan itulah menyebabkan saya jatuh cinta pada lensa manual dan vintage. Seperti fotografer yang membutuhkan gerak cepat seperti sport misalnya, mereka akan kehilangan momen. Mereka tidak bisa menggunakan manual focus dalam menangkap objek mereka. Hal kedua yang kalian butuhkan adalah tilt shift adapter. Nah, dengan tilt shift adapter inilah yang membuat efek blurry dan dreamy yang membuat foto kamu atau membuat foto kamu lebih romantis. Sebelumnya kalian harus mencari tahu dulu apa itu sih tilt shift photography. Mungkin buat kamu yang sudah lama di fotografi, kalian pasti tahu apa itu tilt shift photography. Bagi yang masih asing dengan istilah ini, kalian bisa browsing dan cari tahu tentang penjelasan tilt shift photography. Nah, singkat saja menurut Wikipedia, pengertian tilt shift photography adalah fotografi yang mengoptimalkan penggunaan kamera berformat kecil dan medium dengan membengkokkan perspektif untuk menciptakan foto seakan-akan seperti model miniatur. Yang menarik di sini, saya mengaplikasikan tilt shift photography, tilt shift adapter ini ke portraiture. Seperti yang kalian sudah lihat di foto-foto slide yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Yang keempat adalah rentan flare. Lensa manual 2i itu sangat rentan terhadap flare, seperti hasil fotonya silau lah atau putih berkabut. Salah satu penyebabnya mungkin adalah karena sifat sensor pada kamera digital itu berbeda dengan kamera film.
sehingga konsekuensinya harus diimbangi dengan kemampuan lensa yang lebih baik. Seperti lensa-lensa modern sekarang, mereka mempunyai coating yang bagus, sehingga hampir minim sekali dengan yang namanya flare. Nah, flare ini biasanya muncul pada kondisi pemotret tertentu dan ekstrim, misalnya seperti menantang cahaya matahari dan lain-lain. Beberapa fotografer mereka tidak menyukai flare seperti ini, sehingga didesain lensa yang anti flare dan juga kuat melawan cahaya. Tetapi balik lagi, disinilah kekurangan lensa manual vintage yang saya sangat cintai atau saya suka. Nomor 5 adalah kondisi lensa. Karena ini lensa tua dan lensa vintage, biasanya kondisinya kurang bagus dan cenderung juga babak belur. Tetapi dengan dana yang lebih, kalian bisa kok mendapatkan lensa yang bagus, walaupun itu lensa itu manual dan vintage atau sudah berumur. Dan biasanya juga ada fogging dan jamur dan debu. Fogging artinya kondisi optik yang putih berkabut tipis, sedang jamur yang dimaksud tentu bukan jamur yang segede kuping yang biasa dijual di rumah makan, tapi jamur mikroorganisme yang bisa tumbuh di optik lensa. Dengan menjemurnya biasanya di bawah terik matahari, jamur akan kering dan mati. Tetapi itu untuk jamur yang tidak terlalu parah. Yang beberapa yang parah bisa bandel dan membekas di optik lensa. Tapi ada baiknya juga karena itu juga bisa menambah kesan atau bahkan sama sekali tidak berpengaruh ke hasil foto kamu. Nah, ini tentu aja berita baik buat teman-teman yang suka bongkar pasang lensa tua, karena menemukan objek yang bagus untuk bereksperimen. Karena katanya jeroan dalam lensa manual yang sederhana itu asik untuk dibongkar pasang. Dan tentu saja kalian harus pintar-pintar untuk membeli lensa manual dan vintage. Ini dia lensa yang membuat saya jatuh cinta, membantu saya dalam menghasilkan foto-foto yang romantis. Lensa ini adalah lensa Nikkor Kogaku 51.4. Lensa ini diproduksi sekitar tahun 1967 dengan diameter ring 52 mm dengan berat sekitar 306 gram. Dan juga the closest focus distance atau jarak terdekat untuk mengambil fokus adalah 0,6 meter, sekitar 60 cm. Diafragma besar dan fix. Nah, lensa manual yang saya punya ini adalah lensa 50 mm Nikkor Kogaku dengan bukaan f1,4. Biasanya lensa-lensa manual dan vintage ini mereka ada lensa prime dengan focal length ya sekitar segitu. Sebenarnya lensa ini bisa dikatakan sebagai lensa standar atau lensa kit pada zaman dulu ya, pas kamera film manual. Dan lensa lainnya juga ada 35 mm dan 28 mm, mungkin dengan harga yang sedikit lebih mahal. Tetapi dengan diafragma yang besar dan fix, kita akan dengan mudah mengisolasi objek yang akan kita foto. Karena saya mengaplikasikan kepada portraiture pre-wedding, jadi itu dengan mudah mengisolasi pasangan yang akan saya foto dengan background yang ada. Sebenarnya ada juga alasan lain kenapa saya men-sharingkan tentang lensa vintage tua manual dengan tilt shift adapter ini untuk menciptakan foto-foto yang dreamy dan juga romantis. Mungkin alasan yang lain, yang pertama adalah hemat baterai. Karena menggunakan lensa ini saya sering banget dengan viewfinder, tidak melihat langsung dari LCD-nya. Karena dibutuhkan ketepatan dalam memilih fokus yang kita inginkan. Sehingga tidak ada suplai energi untuk memutar autofocus yang dilakukan kamera kepada lensa tilt shift adapter 50 mm Nikkor Kogaku ini. Yang lainnya tentu saja soal warna dan juga feel dari film look yang kita pakai dari lensa tua manual dan vintage ini. Kadang-kadang seperti kita bernostalgia dengan lensa lama. Bagi fotografer antusias seperti kamu dan aku, kita pasti punya rasa ingin tahu yang besar. Bisa apa aja sih ini lensa?
apa aja sih yang bisa dimaksimalkan dari lensa tua manual vintage seperti ini plus tilt shift adapternya. Nah, ini saatnya kalian boleh hunting lensa tua yang kalian inginkan, lalu kalian beli tilt shift adapter yang ada di e-commerce dan coba praktekkan atau aplikasikan di foto-foto terbaru kamu. Jangan lupa untuk share di aku ya, komen juga, oke? Oke teman-teman, jangan lupa dicoba ya. Sekian dulu tips dari saya tentang bagaimana menciptakan foto yang romantis, auto romantis di foto-foto prewedding kamu atau di foto portraiture kamu. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe channel ini karena channel ini menyediakan semua kebutuhan kamu tentang fotografi dan videografi entusias. Di video berikutnya aku akan juga men-sharing tentang bagaimana aku menggunakan tilt shift adapter ini di video. Jadi bukan hanya foto, kita juga bisa mengaplikasikan lensa tua manual vintage ini dengan tilt shift adapter di video. See you soon, sahabat antusias.